Beberapa pekan terakhir, jagat hiburan tanah air tengah dihebohkan dengan kehadiran Wenny Aryani yang menuntut pengakuan seorang anak dari Rezky Aditya. Setelah lama menjadi perbincangan, hingga timbul rasa penasaran siapakah sosok W yang dimaksud. Akhirnya, setelah membulatkan tekadnya, Wenny Aryani akhirnya muncul ke hadapan publik. Kepada tim intens investigasi, Wenny pun akhirnya secara blak-blakan angkat bicara terkait gugatan pengakuan anak yang ia layangkan kepada Rezky. Lantas, apa yang membuat Wenny membutuhkan waktu lama untuk mengungkap seluruh permasalahan ini ke hadapan publik, bahkan membawanya ke jalur hukum? Seperti apa kenangan manis Wenny atas hubungannya dengan Rezky sejak mereka berkenalan hingga akhirnya sang putri lahir ke dunia? Setelah 3 kali sidang mediasi tak kunjung menemukan titik terang, seperti apa upaya lanjutan Wenny untuk menuntut tes DNA terhadap Rezky? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai seorang ibu, perasaan Wenny Aryani bak dirundung hujan badai berkepanjangan. Lantaran hingga kini pengakuan seorang Rezky Aditya terhadap sang putri tak kunjung tiba. Berbagai upaya, baik jalur kekeluargaan hingga membawa permasalahan ini ke jalur hukum, nampaknya masih belum cukup untuk menemukan titik terang. Dan kepada tim intens investigasi, Wenny pun secara eksklusif angkat bicara terkait kemunculan dirinya yang dianggap menghebohkan. Ia pun turut mencurahkan isi hatinya mengapa setelah bertahun-tahun lamanya, ia baru mengungkapkan tabir yang selama ini tertutup rapat. Lantas, apa alasan Wenny yang akhirnya memberanikan diri untuk secara lantang memperjuangkan pengakuan sang putri dari ayah biologisnya? Mau 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun, atau bahkan 30 tahun kan masalah anak ini tidak ada kadaluarsanya ya Mas ya. Saya juga ada pertimbangan-pertimbangan beberapa hal kenapa saya baru maju gitu. Salah satunya saya butuh keberanian Mas buat melakukan ini gitu kan. Dan ada juga anak saya sudah mulai besar. Dia sudah mulai menanyakan siapa ayah saya gitu kan. Dan kasus ini tuh bukan menjadi apa ya, sudah banyak orang yang tahu di lingkungan saya. Sekarang kita ada pandemi COVID gitu kan. Banyak mulai sekeliling saya yang sudah kena COVID atau bahkan ada yang meninggal gitu. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Tapi ada satu kebenaran di sini yang harus saya ungkap. Saya kan nggak tahu ya kalau saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Tapi ada tanggung jawab saya di sini soal Keke yang belum terselesaikan. Nah itu yang saya pengen coba selesaikan. Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, dan saya pikir ibu dimanapun, belahan dunia manapun pasti akan melakukan hal yang sama ya. Saya sempat nonton salah satu tayangan, di situ ada bicara bahwa Rezky bilang pengen sekali anak perempuan gitu kan. Pengen sekali anak perempuan. Di situ cukup tamparan buat saya. Karena dia tahu sekali soal ini kan. Dia tahu bahwa dia sudah punya anak perempuan. Jadi saya pikir ungkapan itu nggak perlu sebetulnya kan. Karena menyakiti hati Keke seandainya dia sudah tahu siapa ayahnya. Keke berhak untuk pertama tahu siapa ayah dan ibunya ya. Kedua, Keke berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu sih sebetulnya. Jadi anak ini kan lahir ke dunia tuh Keke tidak salah apa-apa. Tidak ada anak yang bisa memilih gitu. Saya pengen lahir dari rahim ibu yang mana kan tidak ada.
pada dasarnya semua anak dilahirkan suci bersih. Hanya kesalahan orang tuanya yang kalau kita masih dikasih kesempatan, kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Di balik perjuangannya hingga saat ini, tidak dipungkiri Weni menghadapi berbagai aral melintang. Salah satunya adalah tudingan sejumlah warganet atas kemunculan dirinya yang dianggap ingin menghancurkan rumah tangga Reski dan Citra Kirana. Namun baginya, demi tanggung jawab yang harus ia tuntaskan demi putri tercinta, hal tersebut hanyalah sebagian dari resiko yang memang sudah ia pertimbangkan. Menurut Weni, publik hanya melihat apa yang mereka lihat dan mendengar apa yang mereka dengar, tanpa mengetahui kebenaran yang sudah ia simpan rapat selama hampir 8 tahun terakhir. Jadi sama sekali tidak saya rencanakan bahwa nanti setelah 8 tahun bahwa saya akan buka, tidak gitu. Ini bergulir begitu saja. Saya sih sebetulnya melihat pihak Reski dan pasangannya mesra gitu ya. Buat saya itu alhamdulillah, karena sekali lagi yang saya tuntut di sini bukan masa depan Reski atau mau menghancurkan keluarga Reski, tidak. Tapi saya lebih ingin, saya mau mengangkat masa lalu ini loh yang tentang anak gitu loh. Saya menggugat masa lalu Reski Aditya karena adanya anak di sini. Itu aja, saya butuh pengakuan atas status anak saya. Saya sudah tahu resiko saya maju untuk pengakuan ini pasti akan ada pro dan kontra. Itu saya sudah ambil keputusan untuk terima semua itu gitu kan. Yang penting adalah status anak saya jelas. Saya menanggapi netizen yang seperti itu adalah sebagai untuk introspeksi diri aja gitu kan, untuk introspeksi diri aja bahwa mereka kan hanya mendengar apa yang mereka dengar, mereka melihat apa yang mereka lihat tanpa tahu kebenaran. Saya ibunya, saya tahu siapa ayahnya kan gitu. Saya ibunya, saya tahu siapa ayahnya. Seperti apa kenangan manis Weni atas hubungannya dengan Reski sejak mereka berkenalan hingga akhirnya sang putri lahir ke dunia? Benarkah Reski sempat mengutarakan tanggung jawabnya kala itu? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Masih teringat jelas di benak seorang Weni Aryani setiap momen bersama Reski Aditya. Berawal dari jual beli rumah, lalu mereka berlanjut untuk lebih mengenal satu sama lain, hingga akhirnya berpacaran dan lahirlah sang putri ke dunia. Bahkan di saat momen kehamilannya kala itu, Reski dengan begitu setia menemaninya memeriksakan kandungannya ke dokter. Dan di saat buah hati akhirnya hadir di tengah mereka, Reski turut berkontribusi memberikan nama khusus untuk sang anak. Lantas, seperti apa Weni mengenang semua momen-momen indahnya itu saat masih bersama Reski? Saya itu kebetulan tuh kenal Reski kan awalnya seperti yang saya sering bilang ya, dari jual beli rumah. Dia sempat membeli 1 unit rumah saya di daerah Kemang, Jaten. Awalnya kenal di situ. Cuman dulu kan Reski masih muda ya, maksudnya masih yang terkenal ya gaya Reski lah, selengean gitu kan. Dengan perbandingan sekarang saya pikir dia sudah banyak berubah sih, sudah lebih dewasa lah. Dan harapan saya dia bisa menyikapi masalah ini dengan lebih bijaksana juga. Gitu sih. Tahun 2012 deh. Dari situ dia minta ketemu sama saya, dia minta ketemu untuk masalah nego harga gitu kan. Dari nego harga ya kita tukeran nomor telepon, dari situ ya makan siang selayak kayak gitulah, gimana sih orang pendekatan ya, makan siang ketemuan sampai akhirnya karena saya hobi olahraga jet ski, Reski ikutan juga jet ski sama saya gitu. Waktu itu tuh Reski lagi di atas, baru terima Panasonic Award kalau saya nggak salah ya. Jadi dia karirnya lagi bagus lah gitu. Dia tidak bilang mau nikahin atau tidak, cuman saya melihat saat itu mungkin dia takut karirnya hancur dengan adanya anak. Semua orang mungkin tahu dia dulu selengean lah ya, dia dulu selengean gitu kan. Gayanya Reski lah zaman dulu. Cuman saya pikir dia banyak berubah kok.
jauh lebih banyak berubah dibanding dulu, lebih dewasa ya. Saya tuh beda 3 atau 4 tahun. Pada saat saya deket sama Reski ya kita pacaran gitu ya. Kita deket segala macam, sering melakukan segala kegiatan bareng. Ya akhirnya sampai ada Keke gitu kan. Dan Reski pun tahu pada saat saya sudah mengandung Keke, Reski tahu. Dia sempat nganter saya sekali untuk periksa kandungan di Brawijaya, Women and Children tuh. Kalau nggak salah 4 atau 5 bulan deh. Setahu saya sih dia tidak punya pasangan, tapi nggak tahu ya. Setahu saya sih dia tidak punya pasangan saat itu ya. Dulu tuh Reski sempat nambahin Anindita gitu loh. Jadi Naira Kaimita Anindita, cuman akhirnya nggak jadi dipakai gitu. Ya waktu itu kan saya sudah mulai jauh, saya pikir udah nggak diperluin lah nama itu gitu. Mungkin mikirnya karena dia namanya Aditya, mungkin kalau perempuannya Anindita. Dan setelah sang anak lahir ke dunia, Reski pun masih terus menunjukkan bentuk perhatiannya. Ia seolah tak abai dengan tugasnya menemani Weni, merawat dan membimbing tumbuh kembang sang buah hati. Meski tak terikat dalam pernikahan, namun kala itu Weni merasakan kehangatan akan kasih sayang Reski terhadap sang putri. Meski tidak mengaku secara langsung atau menjanjikan sebuah komitmen, namun, apa yang dilakukan Reski kala itu membuat Weni bahagia. Lantas, benarkah Reski kerap kali mengajak sang anak ke lokasi syuting hingga berjalan-jalan di mall, bahkan ikut menemani sang anak ketika dirawat di rumah sakit? Dan seperti apa tanggapan Reski tentang keinginan Weni menyalurkan bakat sang anak di dunia modeling? Waktu Keke di bawah umur 2 tahun ya, itu Reski masih suka ke rumah. Masih suka minta izin ngajak ke mall gitu kan. Minta izin, boleh nggak Bu aku ajak syuting gitu. Masih ada ke situ. Bahkan waktu Keke ulang tahun pun dia dibeliin piano kado. Izinnya sih bilangnya ke tempat syuting. Pernah waktu itu ke mall kan. Karena dulu tuh Reski pengen banget punya anak laki-laki. Jadi dia beliin Keke itu baju bola. Iya, jadi Keke itu dibeliin baju jersey buat anak-anak. Dia sempat jemput Keke ke rumah, disetirin aja gimana sih, kayak dia nyetir di pangku. Apakah Reski mengakui secara langsung? Tidak. Tapi tindakan Reski di zaman dulu itu buat saya sebuah pengakuan gitu kan. Waktu Keke sempat masuk rumah sakit umur 1,5 tahun, dia pun datang ke rumah sakit. Dulu sih saya sempat ngomong gini, nanti Keke kalau udah besar jadi model nih. Oh jangan, dia bilang jangan jadi model, kata dia gitu kan. Dia jadi pokoknya nggak boleh kalau jadi model. Mungkin saat itu Reski pikirannya takut kali kalau model gimana gitu kali ya. Kan dia laki-laki kan sebagai seorang ayah. Pernah saya melihat ibunya datang ke rumah saya, mungkin pengen nengok kali ya. Cuman pada saat saya tidak ada di rumah gitu loh. Pada saat saya pulang, saya lihat ada ibunya Reski depan rumah lagi gendong anak saya masih bayi gitu. Begitu dia tahu saya datang, ibunya langsung masuk mobil gitu. Mungkin dia pengen lihat ya seperti apa. Janji sih enggak, cuman dia sempat berkelakar aja gitu. Nanti kalau udah gede Keke sekolahnya di Amerika nih ya Bu gitu. Kalau janji tidak ada, cuma berkelakar. Dia cuma bilang waktu itu mirip aku banget ya. Saya tidak begitu dekat sama keluarga ya. Saya paling hanya berkomunikasi dengan ayahnya Reski ya. Waktu pada saat Keke lahir, ayahnya sempat datang ke rumah sakit bawa hadiah stroller. Rawat bersama tidak, cuman dia beberapa kali datang ke rumah untuk ngajakin nengok Keke ataupun sekedar dia sempat bilang sama anak perempuan saya yang besar ya. Dia bilang, "Kakak sayang ya sama adiknya." Setelah 3 kali sidang mediasi tak kunjung menemukan titik terang. Seperti apa upaya lanjutan Weni untuk menuntut tes DNA terhadap Reski? Dan bagaimana pula dengan tuntutan 17,5 miliar rupiah yang ia ajukan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Segala
Segala upaya mulai dari jalan kekeluargaan hingga akhirnya menempuh jalur hukum semata-mata dilakukan Weni demi sang buah hati tercinta. Namun sayangnya, hingga 3 kali sidang mediasi bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, masih belum juga ditemukan titik terang. Reski bahkan belum pernah sekalipun hadir untuk memenuhi panggilan agenda sidang. Lantas, seperti apa kekecewaan yang merundung hati Weni melihat upaya kerasnya masih saja terbentur halangan? Dan benarkah tes DNA untuk membuktikan kebenaran menjadi satu-satunya pilihan Weni agar Reski tak lagi bisa mengelak? Mediasinya tadi deadlock ya, jadi kita masuk ke pokok perkaranya, tidak ketemu kesepakatan. Jawaban mereka jadi tidak memiliki hubungan hukum. Iya, dilanjutkan ke pokok perkara. Tanggal 18 Agustus. Ya. Sebetulnya keinginan saya simpel kok untuk kasus ini adalah saya ingin anak saya diakui, mendapat pengakuan dari bapak biologisnya gitu. Ya, pengakuan dari bapak biologisnya. Di sini kan saya mengajukan gugatan kepada Reski Aditya. Nah, saya mengajukan gugatan, saya mempunyai keinginan supaya ada tes DNA di sini gitu. Karena dasar hukum saya untuk menempuh ini adalah Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 kalau saya nggak salah ya, yang sudah direvisi dari tahun 2010. Itu dasar hukum saya, bahwa anak di luar nikah itu mendapatkan tidak hanya hak keperdataan dengan ibunya, tapi berhak juga mendapat keperdataan dari ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan tes DNA. Tak hanya sekedar pengakuan, dalam gugatannya Weni pun mengajukan pertanggungjawaban Reski untuk menafkahi buah hatinya. Nominalnya pun terbilang fantastis, yakni 17,5 miliar rupiah. Namun, secara belak-belakan, Weni pun menjelaskan bahwa apa yang ia ajukan dalam gugatannya memiliki dasar hukum yang pasti. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Reski Aditya terkait tuntutan yang dilayangkan? Dan akan digunakan untuk apakah uang tersebut jika memang sampai nantinya akan terpenuhi? Saya berharap secara kekeluargaan. Kalau kita masuk ke dalam ranah hukum perdata, itu kan pasti salah satunya ada yang dirugikan. Ya, jadi kalau orang bicara 17,5 miliar, itu sebenarnya adalah SOP yang memang harus ada gitu loh. 10 miliar itu masuknya di imaterial, 10 miliar, dan itu jarang sekali dikabulkan. Nah, yang 7,5 miliar adalah bentuk pertanggungjawaban dari anak berumur 0 sampai 21 tahun. Itu pun saya tidak gini lah, yang saya tuntut di sini adalah pengakuan. Reski mengakui ini anaknya. Soal tanggung jawab saya kembalikan lagi kepada Reski, gitu loh. Saya kembalikan lagi kepada Reski. Tanggung jawabnya untuk anak ini bagaimana? Kalau ini sampai terjadi ya, gitu, tes DNA ini terbukti. Gitu. Kalau itu sampai terpenuhi, itu adalah untuk kepentingan pendidikan, sekolah, pendidikan, kesehatan, anak untuk tumbuh sampai besar. Bahwa nanti akan ditinjau kembali oleh majelis, oleh pengadilan, seperti apa kemampuan dari orang tuanya. Tapi balik lagi yang saya tuntut adalah pengakuan anak ini. Terus terang karena saya baru ini ya, baru bicara kepada Reski tapi dia tidak menanggapi gitu kan. Sampai sekarang pun saya dengar belum ada tanggapan dari pihak Reski maupun keluarganya. Jadi saya belum bisa komentar apa-apa. Mungkin mereka internal masih meramu kali ya bagaimana menanggapi masalah ini dengan bijaksana. Saya dibilang pencemaran nama baik. Monggo, tapi buktikan yang di mana dulu. Di tes DNA. Buktikan dengan tes DNA-nya dulu. Saya hanya minta sedikit perasaan untuk Keke, itu aja sih. Jadi pengakuan darah daging. Darah daging itu tidak ada bisa digantikan oleh apapun. Ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak kan Mas. Anak itu tetap aja menjadi darah daging kita seumur hidup sampai kita mati nanti. Dan dia akan menjadi doa kita untuk kita kembali kepada Allah gitu.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.